Baik, anak-anak sudah siap semuanya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan pembelajaran dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, karena hari ini ada kendala teknis, jadi untuk materi hari ini akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp ya anak-anak. Sudah Ibu kirimkan, nanti bisa kalian buka karena di dalamnya juga terdapat kuis, pretest dan juga post-testnya. Jadi anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita perdalam minggu kemarin, yaitu kita akan mempelajari materi mengenai ide peluang usaha. Sebelumnya Ibu ingin tanya dulu ke anak-anak. Anak-anak apakah mengikuti berita yang sedang heboh saat ini? Seperti nilai tukar rupiah kita yang sangat-sangat anjlok. Menurut Mbak Rofi itu bagaimana? Menurut saya itu sangat-sangat itu ya, kita harus waspada ya, karena kita dengan nilai tukar rupiah yang anjlok itu kita harus semakin irit. Kita juga tidak boleh konsumerisme, misalkan ada barang viral di TikTok kita langsung beli, begitu ya Mbak Rofi ya. Jadi karena iya betul sekali. Jadi karena ada perubahan nilai rupiah kita yang anjlok, itu membuat misalkan aku hari ini diberi uang jajan oleh ibu 50.000, terus kita misalkan langsung membeli barang, beli jajan, beli make up, beli skincare, itu langsung habis ya anak-anak. Jadi kita dalam mengeksekusi keadaan tersebut, kita juga bisa membantu misalkan membuka usaha ataupun membuka layanan-layanan yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, kita akan belajar hari ini mengenai ide peluang usaha yang bisa anak-anak aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Lalu Ibu ingin bertanya lagi, jika di sekitar sekolah itu ada banyak UMKM yang membutuhkan jasa administrasi. Nah, anak-anak sebagai lulusan MPLB, jasa apa yang akan anak-anak lakukan? Silakan Mbak Sylvani. Jadi seperti misalkan MPLB itu kan lebih ke administratif, begitu ya. Baik, gak apa-apa kalau misalkan pengetahuannya masih belum matang, karena kan kita hari ini akan belajar mengenai materi tersebut lebih dalam. Sebelumnya Ibu ingin melakukan presensi hari ini, apakah ada yang nggak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah. Jadi untuk materi hari ini kita juga tidak hanya belajar mengenai ide peluang usaha saja, tapi juga kita akan mengambil materi dari lintas materi yang lain, misalkan kewirausahaan, itu seperti peluang usaha. Jadi nanti anak-anak bisa mengambil ide apa yang bisa cocok kita gunakan sekarang ini. Lalu juga teknologi informasi, karena kan sekarang ini AI udah berkembang, kita bisa membuat website dengan gampang memakai Gemini dan juga AI yang lain. Yang ketiga yaitu materi komunikasi perkantoran. Hal ini nanti bisa berfungsi untuk anak-anak, misalkan ada demo, misalkan seperti demo pemasaran jasa. Nah, nanti anak-anak bisa memasarkan jasa anak-anak tersebut kepada calon pembeli. Misalkan nanti ada calon pembeli, kalian bisa mempresentasikan hasil jasa ide kalian. Begitu. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak nanti mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan administrasi pada khususnya bidang MPLB, dan nanti melalui kegiatan diskusi dan juga presentasi, Ibu harap anak-anak nanti bisa menyusun ide peluang usaha kalian sesuai dengan ide kalian masing-masing. Langsung saja, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan melakukan pretest yang sudah Ibu kirim melalui grup WhatsApp tadi ya, bisa anak-anak kerjakan. Ibu beri waktu 2 menit untuk mengerjakan anak. Iya? Baik, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung angkat tangan ya anak-anak, nanti akan Ibu bantu. Baik, apakah Mbak Chelsea ada kesulitan? Oke.
Baik, karena waktunya sudah selesai, ini hasil tes anak-anak sudah bagus, nanti mungkin bisa meningkat setelah Ibu berikan materi dan anak-anak mengerjakan post tes nantinya. Karena minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai materi peluang usaha, hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang lebih spesifik untuk kegiatan diskusi dan juga nanti membuat ide usaha kalian masing-masing. Tentunya anak-anak sudah tahu ya mengenai peluang usaha itu apa, manfaatnya apa, dan bagaimana cara melakukannya. Di sini Ibu akan menjelaskan juga, Ibu juga sudah mengirimkan materinya, jenis-jenis jasa usaha di bidang MPLB itu misalkan ada jasa pengetikan dokumen ya Mbak Syefani ya, terus juga ada jasa pembuatan surat bisnis, lalu jasa pengarsipan digital, dan juga banyak jasa-jasa lain yang nanti bisa anak-anak aplikasikan di kehidupan nyata. Jadi untuk langkah membuat proyeknya nanti anak-anak bisa menentukan ide usaha sesuai minat anak-anak, lalu juga bisa menentukan target pelanggan, lalu menentukan keunggulan usaha. Setelah anak-anak sudah menganalisis ide yang paling pas untuk misalkan kelompok kalian inginnya lebih ke bidang administrasi, membantu surat bisnis, nah itu nanti anak-anak bisa menyusun idenya melalui manfaat dan juga tujuan, dan juga nanti kalian bisa mempresentasikan hasil ide kalian masing-masing. Untuk komponen mini projectnya nanti yaitu mencakup nama usaha, jenis layanan, target pelanggan, dan juga keunggulan manfaat usaha. Lalu sebelum Ibu masuk ke kegiatan diskusi dan juga kegiatan pekerjaan LKPD, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, jelas ya anak-anak semuanya ya. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan membagi peserta didik Ibu menjadi 2 kelompok saja ya biar gampang. Nanti kalian bisa melakukan diskusi untuk menentukan ide usaha ataupun penyusunan gagasan-gagasan jasa yang akan kalian lakukan. Untuk kelompok 1 ini kubu kiri ya. Kelompok 2 silahkan untuk mengerjakan. Ibu beri waktu nanti masing-masing kelompok juga harus menanggapi kelompok dan yang lain dan juga mempresentasikan hasilnya. Ibu beri waktu. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Ibu ya anak-anak. Ya. Bagaimana kelompok 2, apakah ada yang ditanyakan? Iya, untuk kelompok yang sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak apa-apa. Iya, betul. Nah, intinya saja. Ya. Ini cowok-cowok ini apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya. Oh ya. Ibu berikan waktu 2 menit untuk diskusi ya anak-anak. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan hasilnya di depan. Baik, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah, berarti untuk kubu kiri nanti salah satu saja bisa mempresentasikan hasilnya di depan. Saat kelompok lain menjelaskan idenya, nanti kelompok yang satunya juga mengamati dan harus memberikan tanggapan ya anak-anak.
Untuk kubu kiri siapa yang akan presentasi? Baik, Rofi silahkan untuk maju ke depan. Ya, silahkan. Terima kasih waktunya Ibu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Rofi Marhamah, nomor absen 32, mewakili teman-teman dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang ide peluang usaha dari kelompok kami. Tadi kita udah diskusi untuk yang pertama, nama usahanya itu Fast Response CS, Customer Service. Nah, untuk jenis layannya itu jasa customer service online seperti membalas chat pelanggan dengan fast response dan juga mencatat pesanan. Terus untuk target pelanggannya itu kami ada online shop sama UMKM. Terus keunggulan sama manfaat yang telah kami diskusikan itu respon cepat, terus membantu usaha melayani pelanggan sama meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu tadi kita diskusikan dari pengalaman kami yang kayak ada satu marketplace itu yang customer service-nya itu tuh lamban dalam menanggapi keluhan customer. Maka dari itu kami mau berinovasi dengan fast response customer service itu. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, bagus sekali idenya dari kelompok kiri. Baru sih bulan ada tanggapan. Silahkan untuk kelompok yang lain menanggapi kelompok Barafi. Tanggapan singkat saja, misalkan bagaimana? Saya bertanya, kalau misal gimana caranya kalian mengklasifikasikan kelompok kalian dan tanggapannya menurut saya usahanya itu bagus. Dan itu tuh merupakan usaha yang kekinian banget karena kalian ngikutin pasar tren sekarang yang dimana customer bisa dilakuin dari jauh. Baik, bagus sekali Mbak Syafani tanggapannya, terima kasih. Jadi untuk kelompok kiri juga itu merupakan ide peluang yang sangat trendy ya, dan sangat aplikatif juga jika anak-anak bisa mengaplikasikannya di kehidupan nyata. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Rafi dan kelompok kiri. Selanjutnya kelompok kami bisa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama, kami memilih nama usahanya yaitu Smart Admin UMKM. Nah, jenis layanannya yaitu jasa pengetikan dokumen usaha, pembuatan surat bisnis, dan pengarsipan data pelanggan. Lalu target pelanggannya ada pelaku UMKM dan toko kecil. Keunggulan dan manfaat usaha ini layanan cepat, harga terjangkau, membantu UMKM memiliki administrasi rapi. Baik, bagus sekali idenya dari kelompok kalian, berikan tepuk tangan. Jadi terus selanjutnya kelompok kiri silakan untuk menanggapi ide dari kelompok kami. Silakan. Saya izin memberikan tanggapan untuk kelompok kedua. Menurut saya dan kelompok kami, ide usaha yang telah dirancang itu sudah sesuai dengan tren saat ini dan sudah mengikuti perkembangan zaman. Mungkin nanti semoga bisa diimplementasikan setelah lulus dari sekolah ini, seperti itu. Betul, baik sekali. Terima kasih Mbak Valena atas tanggapannya. Berikan aplaus juga untuk Mbak Valena. Silakan Mbak Valena, silakan. Baik. Dari dua ide dari dua kelompok tadi itu sangat ide-ide yang trendy, ide-ide yang aplikatif, yang sangat kreatif. Anak-anak bisa langsung mengaplikasikan, oh aku ingin membuat jasa apa ya, manfaatnya apa ya, tujuannya apa ya. Anak-anak bisa langsung mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan benar. Ibu sangat bangga dengan anak-anak karena itu artinya anak-anak telah mendengarkan materi yang Ibu sampaikan tadi dengan seksama. Baik, setelah Ibu tadi memberikan materi, kita telah berada di akhir materi. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum ada. Jika belum ada, Ibu akan memberikan post test. Nah, post testnya itu sudah Ibu kirim juga ke grup WhatsApp. Anak-anak bisa langsung mengerjakan post test yang telah Ibu kirim. Ibu beri waktu 2 menit untuk mengerjakannya, anak-anak. Bila ada kesusahan bisa langsung angkat tangan, nanti akan Ibu bantu.
Bagaimana Mbak Naura, apakah ada kesusahan? Tidak ada, oke, baik. Sudah Nana? Sudah, baik. Ini Ibu lihat hasilnya. Ini hasil anak-anak telah mengerjakan pretest dan post-test mengalami kenaikan. Alhamdulillah, berarti itu adalah tanda anak-anak telah mendengarkan, menyimak, dan juga memahami materi yang Ibu berikan dengan seksama dan juga baik. Itu sangat bentuk sikap disiplin anak-anak dalam pembelajaran. Ibu bangga sekali anak-anak Ibu telah mendengarkan materi yang Ibu berikan dengan seksama. Jadi kita tarik kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Apakah ada salah satu yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oh, silahkan Raffi. Mungkin kesimpulannya meskipun kita ada di bidang administrasi, tapi kita perlu punya peluang juga di wirausaha. Jadi nggak melulu kayak administrasi yang saja, tapi juga kita bisa masuk ke dalam dua hal. Bisa kita bersama untuk wirausaha. Betul, baik sekali Raffi. Belikan tepuk tangan untuk Raffi. Tadi kesimpulan yang disampaikan Raffi sudah benar sekali ya, karena hari ini kita telah mempelajari mengenai materi untuk peluang usaha. Hari ini kita juga sudah mencapai tujuan pembelajaran yang tadi di awal sudah Ibu jelaskan, yaitu anak-anak bisa mengidentifikasi ide peluang usaha, lalu anak-anak juga sudah bisa menyusun ide usaha kalian masing-masing. Untuk refleksi hari ini Ibu mau tanya nih salah satu, Mbak Cynthia, apa materi hari ini yang paling menarik untuk Mbak Cynthia? Kita jadi tahu jenis-jenis UMKM yang dapat kita ambil seperti itu. Jadi sebenarnya yang pengetahuan sedikit tentang usaha di bidang UMKM itu apa aja. Setelah pembelajaran ini saya menjadi lebih tahu seperti itu. Betul, bagus sekali Mbak Cynthia. Berikan tepuk tangan juga untuk Mbak Cynthia. Jadi setelah kita mempelajari materi hari ini, pemahaman kita mengenai peluang itu juga semakin dalam dan juga semakin luas. Untuk materi berikutnya, karena kita telah seminggu sebelumnya mempelajari konsep dasar, hari ini kita juga telah melakukan diskusi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ulangan harian ya anak-anak. Nanti untuk bagaimana teknisnya akan Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa anak-anak untuk tetap terus untuk belajar, jangan tinggalkan belajar. Lalu anak-anak juga harus selalu mencari wawasan luas, karena dalam mencari wawasan itu sekarang sangat mudah, karena anak-anak bisa mencarinya melalui internet, YouTube, bahkan TikTok. Itu sangat memberikan kalian insight jika kalian mencari informasi ataupun berita yang berguna untuk masa depan kalian. Baik, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Cukup, baik. Karena cukup, Ibu juga mengucapkan mohon maaf bila pembelajaran hari ini ada salah kata dari Ibu. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.